Bahasa Inggris untuk studi di Australia. English for study in Australia. Pelajaran 2. Halo dan selamat datang. Lesson 2. Hello and welcome. Halo, saya Tito Ambio. Dan saya Sylvia Yazid dari Radio Australia. Selamat datang dalam kursus Bahasa Inggris untuk studi di Australia disusun oleh Lembaga Bahasa AIMS Melbourne, Australia. Bahasa Inggris untuk studi di Australia yang terdiri dari 26 pelajaran ini akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk belajar dan tinggal di Australia. Sambil mengikuti pengalaman dari 4 mahasiswa internasional di kota Melbourne, Anda akan belajar banyak tentang budaya dan kehidupan di perguruan tinggi Australia. Pelajaran 2. Halo dan selamat datang. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar tentang apa yang diucapkan pada waktu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Anda juga akan belajar bagaimana mengajukan permintaan untuk homestay dan penjemputan di bandara. Mari kita mulai. Pertama, Anda akan mendengar percakapan dengan terjemahannya. Setelah itu, Anda akan diberi kesempatan untuk berlatih mengucapkan kalimat dan ungkapan yang penting dari percakapan tersebut. Tetapi disarankan Anda mencoba sendiri mengulang seluruh percakapan. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris Australia. Percakapan selengkapnya dalam bahasa Inggris dapat didownload dari website Radio Australia. Dalam pelajaran ini, Rocky dan Angel bertemu dengan seorang mahasiswa baru lain, Katie, di tempat penjemputan mahasiswa internasional. Rocky khawatir sudah ditinggal karena ia sempat tertahan di imigrasi. Katie akan naik bis penjemputan mahasiswa dan Angel bertemu dengan teman serumahnya yang baru, Magda. Excuse me, is this the meeting point? Oh, hi, it's you. You're still here. Maaf, tempat bertemunya di sini ya? Oh, hai, kamu. Kamu masih di sini? Hi again. Yes, this is the meeting point. I'm waiting for my new housemate, but I'll have to take the bus if she doesn't come soon. Hai lagi. Ya, di sini tempat bertemunya. Saya sedang menunggu teman serumah saya yang baru. Tapi kalau dia tidak datang, saya terpaksa harus naik bus. Oh, I think I've missed my connection too. Oh, kayaknya saya juga sudah ditinggal oleh penjemput saya. Excuse me, I couldn't help overhearing. I don't think you'll be able to get a student bus. You needed to pre-book. Maybe there's a shuttle bus into the city. Maaf, saya tidak sengaja mendengar barusan. Saya rasa kamu tidak akan bisa naik bus jemputan mahasiswa. Kamu harus pesan tempat dulu sebelumnya. Mungkin ada layanan bus menuju ke kota. Oh, but I don't have any cash on me. Oh, tapi saya tidak punya uang tunai. No Australian money. There's a money exchange and an ATM over there. Tidak punya uang Australia ya? Ada tempat penukaran uang dan ATM di sana. Oh, thanks. Do you work here? Oh, terima kasih. Kamu bekerja di sini? No, I've just arrived too. I'm Katie. Tidak. Saya juga baru datang. Saya Katie. Hi, Katie. I'm Angel. Hai Katie. Saya Angel. Nice to meet you both. My name's Rocky. Senang bertemu kalian. Nama saya Rocky. Oh, I saw a man with a sign that said Rocky. Look, there he is. Oh, saya tadi melihat ada orang yang membawa tulisan Rocky. Itu dia di sana. Hi, I think you're looking for me. I'm Rocky. Hai, Anda pasti sedang mencari saya. Saya Rocky. G'day, Rocky. Welcome to Australia. I'm John. G'day, Rocky. Selamat datang di Australia. Saya John. Hi, John. Hai, John. Whoa, it's cold.
Wah, dingin. Yeah, it's Melbourne and it's May. Have you got a jacket? Ya, ini Melbourne dan ini bulan Mei. Kamu bawa jaket? It's in my suitcase. I thought I'd only need it at night. Di dalam koper. Saya kira saya cuma perlu jaket pada malam hari. I've got one in the car if you can last till then. Saya ada jaket di mobil, kalau kamu masih bisa tahan. There's my bus. See you, Angel. Hope your pickup comes soon. Itu bis saya. Sampai jumpa, Angel. Mudah-mudahan jemputanmu segera datang. Yeah, see ya. Ya, sampai jumpa. Hi, Angel? Hai, Angel? Magda? Magda? Sorry I'm late. I hit some heavy traffic. Maaf, saya terlambat. Lalu lintasnya agak ramai. No worries. It's nice to meet you. Tidak apa-apa. Senang bertemu kamu. Same here. How was your trip? Sama-sama. Bagaimana perjalanannya? It was fine. I had a direct flight. Baik. Penerbangannya langsung. Here, I'll give you a hand with your bags. Sini saya bantu bawakan tasnya. Thanks. Terima kasih. Hungry? We're having pizza. Lapar? Kita makan pizza. Great. What's pizza? Bagus. Apa itu pizza? Rocky dan Angel sudah bertemu dengan orang yang menjemput mereka. Ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, biasanya kita berjabatan tangan dengan erat dan saling menatap mata dan tersenyum. Senyuman sangat penting dalam budaya Barat, ibaratnya seperti paspor kedua. Setelah melewati pemeriksaan pabean, Anda boleh terus ke Arrivals Hall atau area kedatangan di mana Anda akan menjumpai orang-orang yang menjemput. Tetapi, yang mana orang yang menjemput Anda? Bandar-bandar udara yang besar di Australia menyediakan tempat untuk bertemu di Arrivals Hall. Sebuah tanda yang besar menunjukkan dengan jelas tempat tersebut. Orang-orang yang menjemput biasanya berdiri di bawah tanda itu. Kalau Anda menggunakan bis jemputan pelajar internasional yang sudah dipesan terlebih dulu, carilah orang yang memegang tanda, biasanya berwarna kuning, dengan tulisan Overseas Students. Mungkin Anda sudah meminta seseorang untuk menjemput di bandara. Mereka biasanya akan memegang sebuah tanda bertuliskan nama Anda. Jadi perhatikan baik-baik. Seandainya ada masalah, seperti penjemput Anda terlambat atau tidak muncul sama sekali, ada bagian informasi di mana Anda dapat minta keterangan dan bantuan. Juga ada bis biasa menuju ke pusat kota dan bis ke daerah pemukiman. Jadi Anda pasti akan sampai ke tempat tujuan. Rocky terkejut bahwa cuacanya dingin, tetapi ingat bahwa iklim di Melbourne sedang-sedang saja, tidak terlalu ekstrim. Di belahan selatan Australia ada 4 musim yang berbeda. Musim panas mulai bulan Desember, dan musim dingin mulai bulan Juni. Jadi siap-siaplah. Iklim di Queensland dan Australia bagian utara lebih mirip dengan iklim negara-negara tropis. Nanti dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana memesan tempat di bis dan akomodasi. Tetapi sekarang, mari kita berlatih. Hari ini, kita akan berlatih untuk memberi salam dan ucapan lain dalam bahasa Inggris pada waktu kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Perhatikan bahwa excuse me adalah ungkapan yang paling sering digunakan untuk menarik perhatian seseorang. Pertama, Anda akan mendengar terjemahannya, kemudian dengarkan dan ulangi dalam bahasa Inggris. Maaf, Excuse me. G'day. G'day. Senang bertemu Anda. Nice to meet you. Bagaimana perjalanannya? How was your trip? Baik. It was fine. Agak lama. It was a bit long.
Mari saya bantu bawakan tasnya. I'll give you a hand with your bags. Terima kasih. Thanks. Maaf, saya terlambat. Sorry I'm late. Tidak apa-apa. No worries. Anda sedang mengikuti Bahasa Inggris untuk Studi di Australia. You're listening to English for Study in Australia. Dan sekarang mari kita dengarkan wawancara dengan seorang mahasiswa internasional. Maaf, Ya, kamu baru di sini ya? iya, saya baru datang bulan lalu. Boleh saya bertanya untuk Radio Australia? Oh, tentu saja, silahkan. Tolong ceritakan pengalaman pertama yang lucu atau membingungkan di Australia. Saya justru berusaha melupakannya. Waktu itu, saya sudah bisa sedikit bahasa Inggris. Tapi baru pertama kali ada kesempatan untuk menggunakannya dengan orang-orang yang berbahasa Inggris. Jadi, saya menghampiri beberapa orang dan berkata, "Excuse me, could you tell me where I go for my luggage?" Dan, "Excuse me, where's the ladies?" Orang-orang bersikap sopan, tetapi mereka nampaknya geli melihat saya. Saya tidak mengerti, sampai ketika saya bertemu dengan ibu kos saya. Ketika saya berkata, "Excuse me," di depannya, ia tersenyum dan memberitahu bagaimana cara pengucapannya yang benar. Ya, waktu itu bagaimana kamu mengucapkannya? Nampaknya saya mengucapkannya "kiss me," yang berarti cium saya. Memalukan sekali. Tapi ramah sekali. Terlalu ramah. Tapi saya sudah belajar mengucapkan dengan benar sekarang. Tentu saja. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Percakapan tadi menunjukkan bagaimana salah pengucapan dapat mengubah total arti sebuah kata. Kalau Anda akan ke Australia, pelajari bahasa Inggris dengan bahan-bahan dari Australia, supaya Anda dapat berlatih bahasa Inggris seperti yang digunakan di Australia. Dan setelah Anda tiba, perhatikan bagaimana orang Australia berbicara dan cara pengucapannya. Sekarang Anda akan mendengar sebagian dari percakapan hari ini dalam bahasa Inggris. Anda akan diberi waktu untuk mengulang setiap kalimat Angel. Coba dengarkan dan ulangi. Excuse me, is this the meeting point? Oh, hi, it's you. You're still here. Hi again. Yes, this is the meeting point. I'm waiting for my new housemate, but I'll have to take the bus if she doesn't come soon. Oh, I think I've missed my connection too. Excuse me, I couldn't help overhearing. I don't think you'll be able to get a student bus. You needed to pre-book. Maybe there's a shuttle bus into the city. Oh, but I don't have any cash on me. No Australian money. There's a money exchange and an ATM over there. Oh, thanks. Do you work here? No, I've just arrived too. I'm Katie. Hi, Katie. I'm Angel. Nice to meet you both. My name's Rocky. Oh, I saw a man with a sign that said Rocky. Look, there he is. Hi, I think you're looking for me. I'm Rocky. G'day, Rocky. Welcome to Australia. I'm John. Hi, John. Whoa, it's cold. Yeah, it's Melbourne and it's May. Have you got a jacket? It's in my suitcase. I thought I'd only need it at night. I've got one in the car if you can last till then. There's my bus. See you, Angel. Hope your pickup comes soon. Yeah, see ya.
Hi, Angel? Magda? Sorry I'm late. I hit some heavy traffic. No worries. It's nice to meet you. Same here. How was your trip? It was fine. I had a direct flight. Here, I'll give you a hand with your bags. Thanks. Akomodasi. Ketika Anda mendaftar ke sekolah atau college atau universitas, Anda akan ditanya apakah ingin tinggal di homestay, apartemen, akomodasi sementara, atau jangka panjang. Ini termasuk akomodasi yang disewa bersama dan disewa sendiri. Kalau Anda memilih mencari sendiri rumah untuk tinggal bersama teman atau apartemen pribadi, Anda mungkin perlu menyiapkan akomodasi sementara sambil mencari. Kebanyakan pelajar Elikos memilih homestay karena memungkinkan mereka tinggal bersama keluarga Australia dan bagus sekali untuk belajar cara hidup Australia dan praktek bahasa Inggris. Semua keluarga yang menerima pelajar internasional sudah dicek oleh polisi dan diwawancarai sebelum mereka ikut program itu. Ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Anda. Biaya untuk homestay penuh sekitar $220 Australia per minggu. Ini dibayarkan langsung kepada keluarga penerima dan sudah termasuk makan 3 kali sehari, sebuah kamar tidur lengkap dengan perabotannya, listrik, dan gas. Anda harus membayar sendiri biaya telepon, email, dan internet. Juga ada biaya administrasi sekali saja sebesar $180 Australia. Banyak sekolah bahasa Inggris bersedia mencarikan homestay untuk Anda. Ketika mengisi formulir pendaftaran, tandai kotak yang sesuai. Sebagian universitas tidak menyediakan jasa ini dan menyarankan agar Anda menggunakan jasa agen homestay. Mintalah rekomendasi dari teman-teman dan sanak keluarga yang sudah berpengalaman mana agen yang baik. Kalau Anda memerlukan akomodasi sementara, disarankan Anda memintanya paling sedikit 72 jam sebelum berangkat ke Australia. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan mengupas tentang baik dan buruknya tinggal di homestay dan macam-macam akomodasi lain untuk membantu Anda menentukan pilihan. Jadi, bagaimana Anda pergi ke tempat tujuan dari bandara? Well, kalau Anda tinggal di homestay, beri tanda di kotak airport pickup pada formulir pendaftaran sekolah Anda. Bis jemputan akan mengantar Anda sampai ke depan pintu rumah, seperti Katie. Melalui teman-teman, Angel sudah mengatur untuk tinggal bersama beberapa orang lain di sebuah rumah. Temannya satu rumah, Magda, berbaik hati untuk menjemputnya di bandara. Kalau tidak, ia mungkin harus naik bis dari bandara. Rocky juga dijemput di bandara, meskipun biasanya tidak begitu. Rocky adalah seorang turis, tetapi ia akan tinggal bersama sebuah keluarga Australia yang direkomendasikan oleh saudara sepupunya, seorang mahasiswa. John, yang menjemputnya di bandara adalah mahasiswa luar negeri yang sudah tinggal bersama keluarga ini selama lebih dari setahun. Dalam pelajaran ini, kita akan berlatih mengucapkan bunyi the. Ulangi tongue twister ini untuk berlatih mengucapkan the pada permulaan kata. Dengarkan dan ulangi sebanyak mungkin. I think I'll arrive on Thursday the 3rd. I think I'll arrive on Thursday the 3rd. Ikuti bahasa Inggris untuk studi di Australia, pelajaran 3, Make Yourself at Home. Dan jangan lupa membuka website Radio Australia di radioaustralia.net.au dan klik radioaustralia.net.au/Indonesian untuk mempelajari percakapan, catatan, dan latihan dari pelajaran hari ini. Bahasa Inggris untuk studi di Australia disusun oleh Lembaga Bahasa AIMS Melbourne, Australia. Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang belajar bahasa Inggris di AIMS, Anda dapat membuka situs internet ames.net.au.